Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Dinamika Kelompok. Materi inisiasi keempat yaitu Kepemimpinan Kelompok, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi keempat ini tentang kepemimpinan kelompok. Cakupan materi yang pertama, tipe, fungsi, dan ciri pemimpin serta teori kepemimpinan. 2. Gaya dan tipe kepemimpinan. 3. Keahlian dan sifat-sifat yang dimiliki pemimpin kelompok. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi keempat ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan tipe, fungsi, dan ciri pemimpin serta teori kepemimpinan. 2. Menjelaskan gaya dan tipe kepemimpinan. 3. Menjelaskan keahlian dan sifat-sifat yang dimiliki pemimpin kelompok. Kajian materi dalam kepemimpinan kelompok. Yang pertama, tipe, fungsi, dan ciri pemimpin serta teori kepemimpinan. 2. Gaya dan tipe kepemimpinan. 3. Keahlian dan sifat-sifat yang dimiliki pemimpin kelompok. Yang pertama, kita akan membahas tentang tipe, fungsi, dan ciri pemimpin serta teori kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang mempunyai awalan pe dan akhiran an yang menunjukkan sifat yang memiliki oleh pemimpin itu. Menurut Saleh tahun 2012, kata pemimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina dan mengatur, menuntun dan menunjukkan ataupun mempengaruhi. Jadi dalam kata pimpin termuat dua unsur pokok, yaitu subjek sebagai unsur pemimpin dan objek sebagai unsur dipimpin. Kepemimpinan atau leadership adalah suatu kemampuan, proses atau fungsi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan hal ini, maka fungsi pemimpin adalah mengarahkan, membina, dan menunjukkan orang yang dipimpin agar mereka senang, sehaluan, serta terbina dan menurut terhadap kehendak dan tujuan pemimpin. Dengan demikian, kepemimpinan adalah suatu fungsi, tindakan, ataupun peranan dan aktivitas yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain dalam suatu kelompok agar bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan bersama yang mereka inginkan. Yang pertama, tipe pemimpin. Tipe pemimpin dapat dikategorikan berdasarkan posisi dan tugas kepemimpinannya, dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama, memimpin eksekutif, di mana menerjemahkan kebijakan perusahaan menjadi satu kegiatan yang bersifat operasional. Pemimpin penengah, pemimpin yang cenderung menginginkan agar setiap keputusannya dilaksanakan dengan taat. 3. Pemimpin pengajar sebagai alat propaganda, juru bicara atau pengarah opini. 4. Pemimpin ahli, pemimpin yang mempunyai keahlian khusus berdasarkan faktanya. 5. Pemimpin diskusi, kepemimpinan yang bersifat demokratis. 2. Fungsi pemimpin. Menurut Saleh tahun 2012, fungsi yang harus ditampilkan seorang pemimpin kelompok diantaranya 1. Koordinasi. Seorang pemimpin harus menjalin koordinasi dengan baik antara kegiatan dan antar orang di dalam kelompok. 2. Pengarahan. Seorang pemimpin harus mampu memberikan pengarahan yang benar. 3. Komunikasi. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemimpin kelompok, pengurus, dan anggota kelompok. 4. Konsultasi. Seorang pemimpin harus mampu mengembangkan sikap konsultatif ke atas dan ke bawah dan memupuk keterbukaan. 5. Pelayanan. Seorang pemimpin harus rendah hati dan mampu memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. 3. Ciri pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki ciri atau sifat kreatif, inovatif, dan komunikatif, yaitu kemampuan untuk mentransfer dan menerapkan gagasan dan praktek pembaruan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan kelompok. Menurut Rogers dan Schumacher tahun 1995, ciri atau karakteristik pemimpin yang kreatif dan inovatif adalah memiliki empati yang besar, tidak bersifat dogmatis, kemampuan mengabstraksi, bersifat rasional, intelijensi yang tinggi, lebih responsif terhadap pembaharuan, berani mengambil resiko, responsif terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan, tidak fatalistik, motivasi tinggi, informasi yang selalu baru, bersifat kreatif, bersikap kosmopolit, dan suka berkomunikasi. Faktor yang mempengaruhi fungsi kepemimpinan seorang pemimpin adalah karakteristik kepribadian, kelompok yang dipimpin, dan situasi.
Dari uraian pengertian kepemimpinan di atas, ada beberapa teori kepemimpinan yang akan dijelaskan secara rinci, yaitu satu, teori garis keturunan atau trait theory, pemimpin yang dilahirkan, di mana pemimpin sudah memiliki sifat bawaan yang semenjak dilahirkan. Dua, teori fungsional atau functional theory, kepemimpinan yang melaksanakan proses yang mengarahkan kelompok kepada pencapaian tujuan. Tiga, teori situasional atau situational theory, kepemimpinan yang harus memiliki sifat relatif pada situasi yang sedang terjadi. Selanjutnya, gaya dan tipe kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan cara yang diambil seorang pemimpin dalam rangka mempraktekkan kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan dibedakan menjadi tiga, yaitu gaya kepemimpinan autokratik atau direktif, di mana pemimpin yang mendikte bawahannya dan cenderung berkomunikasi satu arah. Dua, gaya kepemimpinan laissez-faire. Istilah ini berasal dari bahasa Perancis yang artinya acuh atau masa bodoh, di mana seorang pemimpin yang membiarkan bawahannya bertindak semaunya. Tiga, gaya kepemimpinan demokratik. Pemimpin yang menstimuli bawahannya untuk terlibat aktif dalam pencapaian tujuan usaha sebagai tujuan bersama. Perubahan situasional yang berpengaruh antara lain karakteristik pribadi bawahan, sifat hubungan atau interaksi, tekanan dan tuntutan lingkungan. Hal tersebut juga didukung oleh model kepemimpinan kontingensi atau contingence models of leadership effectiveness dari Feder, yang berasumsi bahwa hasil karya kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi yang menguntungkan. Dua kutub gaya orientasi kepemimpinan yang diperhadapkan di sini adalah orientasi pada to atau text oriented dan hubungan antar manusia ru atau relationship oriented. Pemimpin ideal harus memiliki etos pengorbanan, yaitu melaksanakan tugas anggota jika perlu memenuhi kebutuhan bawahannya, mendengarkan keluhan dan berusaha mencari solusi. 2. Tipe kepemimpinan. Secara umum, tipe kepemimpinan meliputi satu, tipe paternalistik. Pada dasarnya hampir mendekati sifat autokratik dan menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. 2. Tipe autokratik hanya menganggap bawahan sebagai alat pencapaian tujuan kelompok semata-mata. 3. Tipe militaristik, senang pada formalitas yang rigid. 4. Tipe karismatik, selalu memiliki daya tarik dan pesona. 5. Tipe laissez-faire, kehadiran pemimpin sebagai simbolis berkala. 6. Tipe demokratik, tipe yang paling cocok untuk suatu kepemimpinan dalam kelompok ataupun organisasi yang modern karena sedapat mungkin dia selalu berusaha untuk mensinkronisasikan tujuan kelompok atau organisasi dengan kepentingan kepribadi bawahannya. Selanjutnya, keahlian dan sifat-sifat yang dimiliki pemimpin kelompok. 1. Keahlian pemimpin. Pemimpin menerapkan kecakapan dan keahlian yang dimiliki untuk mempengaruhi bawahan atau anggota kelompok untuk dapat bekerja bersama demi mencapai tujuan kelompok. Keahlian memimpin tersebut meliputi 7 bidang keterampilan, yaitu 1. Memahami diri. Kemampuan memahami diri dengan cara memahami diri sendiri. 2. Berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan cara menulis, mendengar, berbicara atau verbal, dan memberikan pesan melalui mimik wajah atau nonverbal. 3. Menyatu dengan orang lain. Kemampuan yang dapat dilakukan dengan cara bergaul dan menerima orang lain dengan segala macam keunikan dan perbedaan yang dimilikinya. 4. Belajar untuk belajar. Kemampuan yang dilakukan dengan cara pertanyaan, menemukan informasi yang tepat, dan belajar dari orang lain. 5. Mengambil keputusan, mengamati situasi dan kondisi untuk mengkompilasi berbagi alternatif solusi yang tersedia, kemudian menentukan solusi yang terbaik. 6. Mengelola, memilih dan memanfaatkan semua sumber daya fisik atau non-fisik yang dimiliki untuk meraih tujuan. 7. Kerja kelompok, mempelajari mekanisme kerja suatu organisasi atau bisnis dalam upaya mencapai tujuan. 2. Ciri-ciri atau karakteristik pemimpin. Menurut Saleh tahun 2012, ciri atau karakteristik sebagai sifat unggul yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kelompok diantaranya inteligensia,
2. Entusiasme. 3. Sifat dominan. 4. Percaya diri. 5. Partisipasi sosial. 6. Equitarianisme. 7. Sifat fisik. 8. Sifat lain, diantaranya memiliki taktik, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Unsur-unsur dan perilaku kepemimpinan dalam kelompok. Yang pertama, unsur-unsur kepemimpinan meliputi unsur fisik, physical traits, unsur intelektual, intellectual traits, unsur kepribadian, personality traits. Adapun unsur yang harus dimiliki orang pemimpin adalah 1. Persepsi sosial, 2. Kemampuan berpikir abstrak, 3. Keseimbangan emosional. 2. Perilaku kepemimpinan. 4 macam perilaku pemimpin yang berorientasi pada penyelesaian tugas. Yang pertama, inisiasi, 2. Koordinasi, 3. Meringkas, 4. Elaborasi. 4 macam perilaku pemimpin yang berorientasi pada hubungan baik. 1. Menghilangkan ketegangan, 2. Gatekeeper, 3. Menggalakkan, 4. Mediasi. Kepemimpinan dan kekuasaan. Hershey dan Blanchard dalam Munir tahun 2001 ada 7 kuasa kepemimpinan bagi seorang pemimpin. Yang pertama, kuasa paksaan, 2. Kuasa legitimasi, 3. Kuasa keahlian, 4. Kuasa ganjaran, 5. Kuasa panutan, 6. Kuasa informasi, 7. Kuasa koneksi. Selanjutnya, peran dan tugas pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok memiliki peran dan tugas yang harus dilakukan. Hal tersebut termasuk dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Kepemimpinan petani dalam kegiatan penyuluhan petani di Indonesia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kontak tani peternak nelayan, 2. Pemuka tani peternak nelayan, 3. Kelompok kontak tani peternak nelayan dalam atau KTNA. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi Anda bisa baca sendiri dan pahami sesuai dengan jawabannya. Evaluasi ada 4 opsi. Selanjutnya, daftar pustaka. Untuk referensi utamanya Amiruddin Saleh tahun 2016 dalam bukunya BMP Dinamika Kelompok, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Referensi tambahan Kementerian Pertahanan tahun 2020, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan nomor Kap-725-8-2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang bahan pembelajaran dinamika kelompok, Jakarta, Kemhan RI. Untuk profil media pembelajaran ini dibuat saya sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Mbae, Kabupaten Kudus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.